warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan membahas tentang usaha budidaya non-pangan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Nah, usaha ini yaitu berupa usaha pengembangan agribisnis bunga rosella. Kita akan membahas tentang data permintaan dan produksinya. Terus yang kedua kita akan membahas tentang potensi produksi di tengah wabah COVID-19 ini. Terus yang ketiga kita akan membahas kebijakan pemerintah apa aja sih yang harus dilakukan di tengah adanya COVID-19 ini terhadap usaha budidaya bunga rosella ini. Serta yang keempat yaitu masukan strategi yang akan dilakukan oleh dari penelitian ini. Baik, kita bahas yang pertama yaitu data permintaan rosella di beberapa pengusaha rosella di Indonesia. Nah, kita dapat melihat ini permintaannya itu bisa berupa rosella kering dan juga teh celup. Terus ini tapi dari data ini itu lebih banyak permintaannya itu di Jakarta, yaitu yang digunakan untuk teh celupnya dari per minggunya. Nah, langsung saja kita yang selanjutnya yaitu data produksinya. Nah, data produksi dari setiap tahunnya, baik itu luas lahan yang diproduksi oleh petaninya dan juga produksinya setiap tahun itu selalu bertambah. Nah, kenapa di Kabupaten Tulungagung ini mau mengembangkan budidaya rosella ini? Karena potensi ekonomis dan nilai tambah yang cukup tinggi dibandingkan komoditas lain itu menjadikan tanaman rosella ini mempunyai peran yang strategis terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani dan penyediaan lapangan kerja. Nah, terus di Tulungagung ini juga merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang cukup potensial bagi pengembangan agribisnis rosella. Meskipun kapasitas produksinya itu masih kecil dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Usaha ini agaknya mulai dilirik oleh petani sebagai alternatif usaha pertanian musiman loh. Peluang budidaya rosella ini itu yang pertama tingginya permintaan rosella yang sudah dijelaskan tadi dari setiap tahunnya itu selalu bertambah. Nah, baik itu di pasar dalam luar negeri maupun di pasar luar negeri. Nah, ini terus yang kedua ini sama dengan yang pertama. Langsung saja yang ketiga yaitu tersedianya teknologi informasi. Ini bisa berupa secara online, secara offline juga bisa dalam proses penjualannya. Terus yang keempat yaitu adanya keunggulan kompetitif sebagai tanaman yang berkhasiat bagi kesehatan. Peluang budidaya rosella. Nah, untuk peluang budidaya rosella ini itu antara lain tingginya permintaan rosella baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Dan bisa dilihat dari data produksinya tadi yang slide sebelumnya, yaitu semakin tahun itu semakin meningkat. Yang kedua ini sama dengan yang pertama, yaitu tingginya permintaan olahan rosella di pasar dalam negeri. Nah, kalau yang pertama ini adalah permintaan rosellanya, terus yang kedua ini yaitu permintaan dalam bentuk olahan rosellanya. Itu bisa berupa seperti teh celup tadi. Untuk yang ketiga yaitu tersedianya teknologi informasi dalam mengembangkan budidaya rosella ini. Yang selanjutnya yaitu adanya keunggulan kompetitif sebagai tanaman yang berkhasiat bagi kesehatan. Yang terakhir, maraknya expo dan pameran UMKM untuk mempromosikan dan juga mengembangkan budidaya rosella ini. Nah, dari adanya bila dikaitkan dengan adanya wabah COVID-19 ini, kebijakan pemerintah yang harus dilakukan sebagai solusi untuk tetap kepada pengusaha bunga rosella ini tetap berjalan, yaitu yang pertama pemerintah dapat mengembangkan potensi dari sumber daya manusianya untuk meningkatkan pendidikan dan minat generasi muda di bidang pertanian hortikultura ini, karena kita juga mengetahui sendiri yaitu pembatasan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai
penyebarannya. Terus dan juga dalam usaha ini itu bisa dilakukan di perkebunan rumah sendiri. Untuk kebijakan pemerintah yang harus dilakukan, yang kedua yaitu pemerintah dapat menetapkan standar mutu yang harus dimiliki dari budidaya Rosella ini. Dari tujuan ini, nanti pengusaha Rosella ini dapat menghasilkan mutu Rosella yang memiliki standar mutu. Yang ketiga yaitu dapat membatasi impor dari luar negeri untuk bisa nantinya tidak merugikan dari petani bunga Rosella ini. Yang terakhir yaitu adanya penetapan harga minimum dan harga maksimum yang harus dilakukan. Saran atau masukan strategi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, melakukan promosi lebih besar dari sistem online, dari media sosial. Karena kita dapat mengetahui sendiri dari keadaan sekarang, kita tidak mungkin untuk bisa lebih besar mempromosikannya kepada konsumen secara langsung. Untuk yang kedua yaitu membuat inovasi dari hasil bunga Rosella ini. Misalnya kan bunga Rosella bisa dibuat dengan hiasan di depan rumah. Terus dapat dikembangkan yaitu sebagai minuman seperti teh celup tadi, dan juga membuat sebagai taman wisata bunga Rosella yang ada di Kabupaten Tulungagung. Untuk yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas dari hasil bunga Rosellanya. Nah, apabila nanti kualitasnya itu bisa lebih baik, kualitas ini akan dapat mempengaruhi dari semuanya, baik itu nanti dapat dibuat minumannya dan juga wisata bunga Rosella. Nah, hanya itu cukup itu saja yang dapat disampaikan mengenai usaha non pangan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.